Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya berada di Paparon. Mas, saya itu 10 tahun yang lalu itu sudah ngicipi loh. Yang bawakan temen ke kantor, kesannya itu empuk, terus gurihnya dapat. Nah, sekarang saya belum tahu nih. Nanti kita ngicipi ya. Nah, kemudian nama yang saya tanyakan pertama itu kan jenengan namanya Mas Bowo. Nah, ini hubungannya apa sama Paparon? Oh, gitu. Kalau nama saya kan, saya kebetulan dikasih amanah sama owner yang punya franchise ini, Paparon. Gitu. Kalau nama Paparon sendiri diambil dari nama yang punya pizza, namanya Pak Ron Muller. Pak Ron Muller. Jadi nama awalnya itu jadi Papa itu dari laki-laki atau panggilan seorang papa. Ron itu nama asli Ron. Jadi Papa Ron Pizza. Jadi nama tengah itu Ron Pizza. Pizza itu namanya pizza. Oke. Jadi pizza. Nah, sekarang gini. Dulu awalnya tahun berapa nih? Solo saya di sini 2007, Mas. 2007. Awalnya gimana? Awalnya itu ya pertama kali kan saya dulu kan belum pegang Paparon sini kok. Dulu yang pegang saya lupa namanya. Pertama kali. Karena udah pergantian berapa kali ya yang untuk pelaksanaan di sini ya. Tahun 2007 tanggal 18 Agustus bukanya dulu. Hafal banget. Gitu. Itu pas tuh tanggal 18 Agustus. Nah, terus kemudian kok bisa? Kalau pizza itu sebenarnya yang tergantung ownernya, Mas. Kita mau dibikin showroom, mau dibikin pizza ya terserah. Kalau kita kan dulu kan dari direksi pusat Jakarta, saya kan dari Jakarta dulu. Kebetulan saya disuruh, saya minat bergabung sama yang di Solo. Gitu. Kebetulan saya kan asli Jawa Timur, jadi lebih dekat tempat saya di sini. Emangnya kelebihannya apa sih dari pizza? Kalau namanya kompetitor ya, kompetitor ya sah-sah aja. Mau ada pizza A, B, C sampai Z mungkin bisa lah. Tapi kalau Paparon ini cenderung ke crispy. Crispy? Yes. Crispy. Jadi awalnya mungkin nanti kalau digigit keras, nah itu identiknya di situ. Kalau yang mungkin yang pizza A yang lain mungkin lebih ada apa sih ya, punya khas sendiri masing-masing ya. Sementara di Solo ini ada berapa? Sebelum Paparon berdiri itu cuma satu, Mas. Sebentar. Sebelum Paparon berdiri. Nah, itu cuma satu. Nah, jadi terus ada dua Paparon. Nah, gitu. Tuh, sebelum Paparon berdiri di sini itu cuma satu. Aku bingung nih. Sebelum berdiri di Solo. Solo maksudnya. Maksudnya ada di Jakarta gitu. Satu. Paparon, sebelum ada Paparon kan ada kompetitor satu lagi. Terus masuklah Paparon di sini ya, gitu. Makanya dulu satu. Kalau sekarang tahun 2023, sampai bisa ngitung sendiri berapa banyak kompetitor. Kalau Paparonnya sendiri? Paparon ada dua. Satu di sini sama di Manahan. Manahan sebelumnya kan di Harton Mall. Jadi Mas Bowo bolak-balik. Ya kurang lebih gitulah. Kurang lebih gitu. Sampean paham sendiri. Kalau di masing-masing cabang ini rata-rata berapa memperkerjakan? Yang bantu? Yang bantu ada, tergantung sih, Mas. Tergantung pencapaian ya. Awalnya kita itu tidak banyak, paling sekitar 10 gitu. Untuk timnya. Nanti kalau ada pencapaiannya lebih ya ditambahin. Jadi kalau kita langsung up tinggi itu belum berani. Welcome drink, Mas. Gimana tuh? Ada yang datang selalu dikasih? Langsung. Ya, emang rasanya gimana? Rasanya, Mas, tolong Mas. Minta Mas. Yang utuh Mas. Ini welcome drink. Welcome drink. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit beda. Jeruk banget ya? Jeruk, ya, sama daun. Daun mint. Daun mint. Daun mint. Ya. Ya. Nggak ada campuran lain? Nggak ada.
Kenapa jenengan kok ngasih welcome drink begini? Pertama cuaca panas. Berarti kalau hujan nggak ada? Ya ada, tapi kan kadang ada yang minat untuk saat ini. Kalau dulu kan udah ada jalan. Cuman rata-rata orang itu cenderung kan untuk biar adem minum dulu. Kadang untuk memilih menu kan minum sih biar tenang dulu. Pinter ya. Jadi ketika orang sebelum milih udah dikasih ini dulu, jadi merasa nyaman dulu. Ya nyaman dulu. Nggak takut nih kayak gini nih ditiru orang lain? Ya nggak apa-apa silahkan. Oh nggak apa-apa. Bebas aja. Kui guru sing apik ngono kuwi. Silahkan mau ditiru nggak apa-apa. Wong nanti ya urung iso tentu nglakoni, betul. Mas, kemudian dari sekian ini bukanya jam berapa, tutup jam berapa? Di Gatot Subroto atau Seraten. Beda ya? Maksudnya ini orang bilang ini daerah mana? Gatot Subroto, maksudnya jalan Gatot Subroto ini. Ada yang bilang cabang mana? Ini kan pusat Gatot Subroto, daerahnya kan Seraten. Ini buka jam 10 sampai jam 10. Oh, 10 sampai 10. Kalau malam minggu kita setengah 11 malam. Ya, sama. Jam? Iya, mundur untuk ya memang seperti itu. Kita coba mundur. Gitu. Sama hari Selasa. Hari Selasa kan ada promo buy one get one itu, Mas. Oh, iya, saya pernah dapat kayaknya itu promonya. Kok nyasar nih aku? Iki sopo? Memang dulu apa? Kerja sama seluler atau gimana? Iya. Oh. Dulu kayak Telkomsel, jadi berflash langsung banyak gitu. Oh, pantesan. Aku kok itu promo. Tapi sekarang kita kan langsung broadcast sendiri. Klik jadi. Kalau kemudian menunya itu selain pizza apa lagi? Dan nggak ada lagi? Ada pasta. Oh, pasta. Ini pasta di sini, nanti bisa dilihat di sini. Oke. Ada nasi juga ada. Ada calzone. Kalau calzone orang Jawa bilangnya apa ya? Pastel ya. Pastel. Nah, kecil itu namanya pastel. Oh, bentuknya setengah lingkaran orang Jawa. Kalau kita bilang namanya calzone. Ada bilang namanya sandwich, tapi enggak juga sih. Tapi sandwich kan roti. Ini calzone. Isinya di dalam. Mas, kalau jenengan ngicipi ini berapa kali sehari atau berapa minggu sekali atau bulan? Ya sering loh, Mas. Oh, sering. Ya untuk mengetahui produk itu harus loh. Oh, aku lagi takut mesti jawab. Untuk apa? Quality control ya. Iya, harus. Selalu terjaga. Iya. Iya. Kalau bahan bakunya mudah dapat semuanya. Kalau bahan baku kita kan kerjasama sudah lama. Termasuk kita udah dapat bantuan dari pusat Jakarta, Paparon. Jadi bahan baku kita dibantu untuk suplai bahan baku. Kalau yang mau beli tidak bisa datang ke sini, bisa juga. Bisa. Lewat GoFood atau delivery dari kita. Oh. Bisa. Jarak maksimalnya? Jarak maksimal tuh kita zonanya cuma 2, Mas. Dalam zona apa luar zona. Nanti saya enggak begitu paham areanya, tapi kalau daerah UMS masih bisa. Oh, UMS. Dari sini ya. Dari sini Seraten nih, UMS masih bisa ditangani. UNS masih bisa ditangani. Kalau daerah sampai sana itu telukan lah ya. Itu kena cas. Oh, kena. Lagi baru mau santai kan. Kena cas lagi? Kalau dalam zona misalkan deket-deket itu 7.000. Zonanya ngitungnya gimana? Kalau zonanya itu nanti kan ada. Kita lihat biasanya Sherlock itu loh, Mas. Ada tabelnya ya. Ada Sherlock. Kalau gitu. Kalau luar zona misalkan UMS sana kita kena cas 15.000. Oh, 15. Rata-rata kenapa kok mereka seneng sama Paparon? Rata-rata seneng ya. Customer itu kan sudah bisa melihat toh, memilih toh apa yang harus dirasakan. Terus siapa ini politis. Gitu. Bener pada. Mau ke Paparon misalkan. Mau Paparon rasanya seperti ini, tapi rata-rata kalau Paparon lebih ke Indonesia ya. Yang itu lebih ke Indonesia. Ya lidahnya. Lidahnya lebih ke Indonesia. Jadi kayaknya lebih cocok. Saya sendiri kan lebih ya gitu Indonesia, apalagi diserempet ke orang Solo kan rada manis tuh. Wis. Jadi ditambah manisnya gitu ya. Kalau yang datang ke sini terpantau nggak dari mana saja? Rata-rata saya tanyain di mana? Klaten. Klaten. Oh, Klaten sih? Iya. Klaten apa nggak ada? Klaten belum ada, Mas. Oh. Klaten belum ada. Klaten, terus kalau Sukoharjo ya banyak. Karena Sukoharjo kan belum ada juga. Dari sana, dari Wonogiri.
orang mau kesini ke Solo mampir sini. Itu kalau dari arah timur sana, dari Sragen. Dari pantauannya Mas Bowo, mereka tahu dari mana rata-rata? Pertama dulu awalnya kan balik apa jenenge bahasa person gitu. Atau yo dari omongan-omongan dulu. Face to face. Mulut-mulut. Tok tular jenenge ya. Tok tular ya. Itu yang paling efektif sih, tok tular. Misalkan jenengan kali kula ngobrol Mas Bambang. Dari mana? Pak Paron. Oh, sisuk paling Pak Paron. Iya, pinter strategine. Kita belajar sama dia. Kalau harga berapa sampai berapa di sini? Kecil itu kita dari mulai 30.000. 30.000. Ya, 30.000 sampai kalau yang besar itu perkiraan 140.000. Tergantung isi ya, Mas. Oh, isi. Nah, jenengan kan bisa misalkan suka rasa daging sapi atau ayam atau tuna. Mudahnya seperti itu sih. Jadi kita lebih cenderung enaknya apa? Saya tanya kembali jenengan sukanya rasa apa? Kalau saya bilang enaknya ini, jenengan belum tentu suka nanti. Jenengan tempat favoritnya di mana? Mana, Mas? Tempat favoritnya di mana? Maksudnya? Tempatnya favorit jenengan, Mas Bowo, di mana? Tempat favorit? 1, 2, 3. Tempat favorit saya, kalau secara umum saya tempat favorit saya masjid, Pak. Weh, nek kowe cewek. Secara umum ya, secara khusus ya sama keluarga sih. Antara masjid sama keluarga, rumah berarti. Kenapa kok diteruskan gitu jawabannya? Kenapa kok jadi favorit? Ya kita berkumpul paling enggak kalau enggak ada sih nilai rata-rata kan kita kumpul di dalam tempat yang baik itu pasti dapat teman-teman yang baik. Itu sih. Aku kancamu loh, Mas. Baik juga berarti aku. Dari tempat situ nanti kita bisa mengembangkan saya, misalkan saya ketemu jenengan. Kalau makanan favoritnya apa? Saya orang Jawa Timur. Asli Jawa Timur. Mana? Nganjuk. Oh, Nganjuk. Aku di mantan ning kono nah. Nanti, Mas. Enggak ada. Nganjuk enggak ada. Tiap hari dicombori sama nasi pecel. Wow, Madiun itu. Iya, sama itu Madiun Nganjuk sama. Jadi seneng sama pecel Madiun. Sama. Mas, kalau dari sisi harga memang 30.000 itu pas ya. Maksudnya tidak terlalu mahal gitu. Iya. Enggak juga, Mas. Kalau kita lihat dari kosnya itu keju, kalau jenengan bikin sendiri harga keju sekarang sampai bisa lihat daging semuanya biaya bahan pokok sendiri sudah menurut saya itu harga yang pas. Gitu. Kalau dilihat dari kompetitor ya mungkin ya Indoindi lah ya. Tapi ya kok ngerti Indoindi barang tuh ya? Indoindi. Ngerti lah. Indoindi. Berapa tahun sih di Solo? Ya 2007 masuk. Oh, waktu itu langsung sampai sekarang. Iya. Rumah udah di Solo. Alhamdulillah. Keluarga di Solo semua. Iya. Biasanya keluarga ditinggal mbuh ning ndi. Enggak, no. Number one. Ini saya pengen tanya lebih detail nih. Kenapa kok keluarga jadi perhatian khusus? Nah, siapa yang dukung lagi kalau nggak keluarga? Wes entek ya, aku speechless lah iso ngomong iki. Gitu. Luar biasa jawabannya. Utama itu kalau nggak keluarga siapa lagi? Tapi jenengan ada basic nggak memasak atau mengelola restoran gini sebelumnya? Dulu saya itu sama ibu saya kan senang masak, ya diajari ibu. Jadi basic saya itu sama ibu saya. Oh gitu. Terus dilanjutkan. Jadi setiap masak ibu saya itu namanya apa dia? Tak ganggu terus gitu loh. Wah. Maksudnya urung teh jiji kok gitu. Oh, ngerti aku kayak gitu ya. Ganggu terus tak iwangi. Ya, pokoknya sering ganggu masak gitu loh. Keterusan. Akhirnya di sini. Oh. Kenapa kok tidak mengembangkan di Nganjuk sendiri? Membuka di Nganjuk gitu. Wah, itu wallahu a'lam, Mas. Enggak ngerti sih. Nasib saya di sini. Maksudnya jenengan enggaknya pikiran di sana gitu buka misalnya? Belum ada sih. Belum ada. Tapi saya nyaman di Solo daripada tempat tinggal saya. Cocok ora? Solo Jawa Tengah ini nggone adem, wonge penak-penak. Bahasane halus. Apa-apa ora. Pokoknya Solo is luar biasa. Luar biasa. Bangun jam berapa? Jam paling pagi 4:30 paling pagi. Terus ngapain?
Ya sholat lah. Pasti. Aku sumbut sengeni toh Mas. Aku udah disengeni. Iyalah, maksudnya kewajiban orang muslim ya subuh lah. Kalau sarapan di sini atau di rumah? Pasti di rumah. Oh, di rumah. Jelas istri yang masak. Iya. Favorit. Mas, kalau misalnya buka baru, jenengan pengennya di mana? Misalnya ini. Solo ini kan saya sudah coba Sukoharjo kemarin, terus akhirnya dipindah di Manahan. Gitu. Maaf, saya potong. Jadi memang di Sukoharjo memang trafficnya belum dapat. Kalau dilihat dari perkembangan Paparon, maksudnya saya ngomong Paparon ya, ya yang di Hartono itu belum Mas. Tapi tidak tahu juga sih karena setiap apa itu resto itu kan beda-beda pasar gitu. Mungkin pasar di Paparon di Sukoharjo itu belum masuk. Nah, makanya kita di bulan kemarin tahun Januari ya 2023 kita buka di Manahan, pindah dari Hartono pindah di sana. Beda. Ya menurut saya lebih baik. Kalau diberi kesempatan Gusti Allah buka lagi gitu, jenengan pengennya di mana? Solo masih prospek kok. Pokoknya Solo lah suka. Kalau Solo, nutnya di mana? Menurut jenengan? Ya harus dipertimbangkan sih. Kalau sendiri saya tidak bisa. Kira-kira kalau di sini masih bagus. Kota Barat masih bagus. Kota Barat masih bagus. Kota Barat. Kalau daerah timur itu Jebres. Oh, Jebres tapi jalannya tergantung sih ya. Trafficnya memang bagus ya sana ya. Mas, saya tanya. Jenengan itu kan saya katakan expert gitu loh, ahli dalam hal analisis keuangan. Bukan keuangan. Apa? Kos. Lah ya sama Mas. Iya, kos, tapi urusannya duit nanti saya nggak mau pegang, Mas. Berarti jenengan di perencanaannya, tapi duitnya nggak mau pegang. Saya nggak mau. Kasih saya. Resiko nanti nih. Nah, duit itu resiko masalahnya. Bagaimana penjenengan belajar itu dulu? Apakah ada background pendidikan atau bagaimana? Ya seneng sih hitung-hitungan. Seneng, walaupun saya tidak bisa matematika sih. Akhirnya tak kok kayak matematikanya dapat berapa? Iya, tapi seneng hitung-hitungan itu. Lebih seneng. Misalkan istri saya masak gitu kadang-kadang tak ganggu. Ini berapa gram? Bingung, akhirnya saya timbang sendiri. Sebegitunya? Iya. Misalkan masak apa, masak sayur apa gitu yang kira-kira saya seneng, ya saya tunggu nanti saya ambilkan timbangan digital itu, saya timbangin. Untuk apa sih? Ya pengen ngerti ya kalau nanti saya masak lagi saya bisa gitu. Nes ngerti terus gimana? Nes ngerti terus gimana? Ya nanti setidaknya kalau saya ada tamu atau pengen masak ini saya kan bisa. Jadi nggak perlu pakai ini cocok pun enggak, akhirnya saya timbang aja selesai. Tek jadi ada standar toh. Tapi jangan ngerancang rumah bareng bisa juga, ngerancang rumah makan bisa, restoran. Gitu. Itu minatnya bagaimana? Dulu kan teknik sipil Mas aku. STM bangunan. Pantesan. Jadi detail ya. STM bangunan. Dulu saya tuh STM bangunan, jadi hampir setiap 3 bulan dikasih tugas buat RAB itu loh. Merancang satu rumah itu habisnya dana berapa. Gitu sih. Terus sampai keterusannya kok jenengan terus sampai setiap kali ada sesuatu itu iso tek gitu gimana? Ya aja, pengen aja. Misalkan gini kadang-kadang saya hitung. Ini loh. Ini kadang-kadang saya hitung. Jadi spontan aja, spontanitas. Ini berapa nanti gitu. Nah, Denen kira-kira bisa pasak daripada tiang apa enggak yang ini? Nyaman dari ngelihat mukanya bisa enggak? Itu banyak orang yang saya kasih tahu itu. Kamu belajaran kadang-kadang enggak mau. Bukan enggak mau, terlalu ribet. Ngitung kecil-kecil kan hitungannya kan gramasi ya. Misalkan gramasi sekarang aja contoh aja kecil. Gula itu toh, harganya kalau enggak sekarang itu 13.000. Contoh hal kecil aja, 13.000 kalau 1 kilo. Kalau 1 gram berapa? Jangan coba, kira-kira. 1 kilo? 1 kilo kan 13.000. 1.000? Kalau 1.000 kalau 1 gramnya gula? Ya, lah ya 1.000. Bukan, kan 1 gram Mas. Kalau 1 kilo itu kan 1.000 Mas. Oh, 1 kilo 1
1 kilo 1.000. Nah, satu gramnya 100. nah, kok 100? 10. Kan harganya 13.000. Oh, 13.000. Wah, boh. Begitu maksudnya. Jadi dihitung 1 gram. Jenengan sebegitunya tek nyaut begitu? Iya. Gimana ya? Karena hanya saya udah bertahun-tahun gitu atau gimana? Iya, jadi saya nggak melepas ilmu itu. Jadi saya latihan terus. Kalau bikin rumah misalnya, bagaimana penjenengan bisa ngitung misalnya? Ya tapi penting saya ada harga bahan bakunya. Oh, semuanya harus dikumpulkan. Dapat dulu informasinya. Nanti kan ada patokan standar toh. Bisa saya ngitung. Dari sisi kemudian tingkatnya berapa, luasnya berapa gitu? Tapi saya enggak bisa mas, karena enggak menekuni. Oh, gitu ya, mas. Sosok penjenengan itu bisa menarik juga orang yang datang ke sini, kolega misalnya. Ya. Yang datang ke sini mungkin karena invitasi jenengan gitu. Sebagian ya mas. Sebagian. Lebih besar mana kekuatan medsos sama jenengan? Imbang-imbangan. Ada yang kesini itu ketemu sama staf saya. Ada yang sini ketemu karena ada saya. Itu. Apa yang membuat orang itu kemudian datang kembali ke sini atau repeat order? Servis. Pastinya. Bukan mengandalkan karena makanannya, tapi servis. Iya, servis nomor 1, makanan nomor 2. Misalkan iya ketemu kita say hello, nanti besok lagi ketemu teringat-ingat saya hello. Semua yang gede dhuwur ganteng. Iya, say hello. Servis ya. Servis itu. Luar biasa. Kalau produk kan sebagian orang itu misalkan kenyamanan tuh ya. Pilih nyaman. Kalau servisnya bagus, produk itu bisa dianu. Ini kok rasanya kecut banget. Oh, makan yang lain bisa. Ketemu saya misalkan contohnya. Jadi tertutupi nanti. Ya. Kalau orang membayar bisa pakai apa saja mas model pembayarannya? Semua bisa. Debit bisa, QRIS bisa. Sekarang lagi tren kan lagi QRIS mas. Orang malas bayar sekarang gesek. Oh iya? Kenapa? Ya mendingan bawa HP loh, kan e-banking, QRIS, scan. Pantesan aku ning pom bensin nganggo gesek ora iso ngomong go kuwi apa ya? Iya, pom bensin pakai gesek. Tapi yang kredit udah nggak jarang bisa sekarang. Sekarang pakai barcode modelnya. Oh, memang trennya begitu ya? Iya, trennya barcode. Jadi rata-rata pakai barcode. Mas, kalau desainnya ini memang standar atau memang ada tangan khusus? Saya belum bisa jawab. Ini hak prioritasnya owner. Oh. Tapi yang di Manahan? Sama. Berarti standar ya? Iya, maksudnya haknya owner. Mas, jenengan bagi waktunya gimana? Dengan keluarga, dengan pekerjaan? Ya kewajiban semuanya harus dipenuhi. Ya, maksudnya bagaimana? Kan pagi udah ada keluarga. Nanti ya kerja malam pulang nanti ngobrol lagi sama keluarga. Yang penting jangan ditinggalkan semua lah. Keluarga, kerjaan, ibadah. Gitu. Harus speechless ya, ngomongannya tes. Kalau ini ada sip-sipan? Pagi jam 8 sampai jam 4. Terus yang siang? Siang jam 2 atau kadang jam 3 sampai jam 10. Bagaimana menjenengan membagi penghasilannya ini gimana mas? Maksudnya? Ini pribadi. Kan dapat gaji nih. Gaji apa jemput dia? Gaji. Gaji mas. Membaginya gimana untuk kebutuhan diri, untuk keluarga dan sebagainya gimana? Kasih ke bojo kabeh selesai mas. Rampung ya? Enggak, kita ngambil secukupnya kan, kepentingan keluarga lebih penting. Anak-anak kan masih sekolah, anak saya kan 3 mas. Maksudnya dan ketok gagah di mata istri gitu. Jadi kayak kabeh. Ya enggak juga sih. Ya kita minta kan gitu. Ya semuanya kan pasti transparan lah. Misalkan sekian dapatnya, ini dapatnya saya ngambil sekian. Bisa ngono kuwi kowe. Gitu sih. Saya ngambil sekian. Buat apa? Nanti kalau kurang saya minta gitu aja. Apa takon apa? Yang terakhir apa?
Demand. Hemat. Apa ya? Orang kalau menilai detail itu ya harus itu sih. Kalau detail kan harusnya istri saya kan keuangannya dicatat semua. Tidak ada misalkan uangnya saya kasih contoh nih keluarga ya. Saya kasih 200.000 itu ada catatannya. Jadi saya misalkan kok duitnya entek iki ditulis ada tulisannya bukunya wis rangkep meruin malaikat detail ya. Jadi nanti ada bertanggung jawab. Kalau istri saya seperti itu. Kalau sukses itu orang menilai sih ya. Jenengan merasa bahwa saya itu sukses ya, jenengan saya bersyukur bisa dinilai seperti itu. Tapi kalau saya merasa sukses itu kan masih ada yang lebih sukses. Jadi kesuksesan itu pasti ada jenjangnya. Saya melihat jenengan sukses, jenengan melihat saya sukses. Tapi kalau jenengan melihat saya sukses, berarti saya bersyukur. Itu jalan tanya. Syukur. Iya lah. Nah kalau misalkan Pak Harto dulu zamannya, sekarang Pak Presiden siapa? Pak Jokowi. Saya melihat Pak Jokowi sukses, tapi kurangnya Pak Jokowi nanti melihat ke atas lagi. Kesuksesan nano deh, secara dunia. Itu sih. Kalau hemat ya sebenarnya dibelanjakan pada tempatnya. Dibelanjakan pada tempatnya. Harus mas, sukses kan kita harus skala skala misalkan ada target ya mas, ini nanti berapa tahun mau BIP balik modal. Saya kan bukan owner, yang owner itu biasanya punya modal dan punya tempat. Nah ini mau dibikin usaha apa, nah saya kan butuh rincian semuanya. Misalkan jenengan menunya mau jual apa, dan ini saya hitung dulu ya, yang mau dijual berapa ya, terus tak tanyain terakhir, nah mau profit berapa. Nah, tergantung, makanya kan tergantung jenengan mau profit berapa itu loh. Bukan berarti harus langsung sekian, nah tapi kan ada prosesnya. Misalkan dari pertama hasil mungkin 10% misalkan, nanti naik lagi, mungkin naik lagi 12-13%, naik gitu. Jadi prosesnya langsung nggak bisa. Nanti di akhir berapa tahun, nah itu profitnya baru kelihatan. Nyampe 25-30%, nah itu baru kelihatan. Kalau makanan itu biasanya kita ambil berapa dari Kalau makanan ya? Makanan jualan yang bakar porsi itu kita ambil berapa? Maksimal itu jadi 30 mas. Maksimal. Itu kalau menurut ya, menurut keyakinan saya. Ya, keyakinan maksudnya. Barang di keyakinan Keyakinan saya. Jadi ada itu unsurnya di situ. Ya, keyakinan. Oke. Lebih itu kayaknya enggak. 35 lah maksimal lah. 35. Kenapa kok jenengan memilihnya makanan mas? Padahal kan STM bangunan. Seneng mas. Wes rampung ya jawabannya. Makanan itu unik kok. Dulu saya pengen jadi chef gitu. Tapi saya tidak tertarik di bangunan. Kalau tidak salah dulu saya ini bukannya berprasangka buruk sama guru saya ya, yang waktu di bangunan. Tapi saya doktrin terakhir itu pas waktu saya lulus di bangunan. Ya, mudah-mudahan ini salah ya. Mudah-mudahan salah. Kontraktor adalah pembohong. Pemborong adalah pembohong. Nah itu saya down mas. Dari situ saya tidak mau lagi. Dan sekolahnya tidak dilanjutkan yang lebih tinggi. Tidak mau. Nah, doktrinnya guru seperti itu. Pemborong adalah pembohong. Jadi saya tidak mau. Aku raiso ngomong-ngomong ini masalah di doktrin ngono. Tapi doktrin itu benar-benar melekat ya. Iya, dari situ saya tidak mau lagi meneruskan. Padahal saya dulu kan waktu terakhir saya desain rumah itu dipasrahin sama kepala sekolah. Satu-satunya siswa yang desain hanya saya tahu. Karena? Ya saya kan biasanya desain. Oh. Sama. Tapi habis itu suruh bikin RAB sekalian. Enggak mau, Pak. Ini aja desainnya cocok dengan. Desain padahal habisnya waktu berapa dulu kan makanya kertas kecil itu, Mas. Enggak sekarang kayak komputer. Kalau komputer sekarang kan gampang. Dulu kan melototi kertas besar itu, pakai ukuran A1, A2 sampai A5 itu. Penanya. Penanya itu 2 minggu enggak cukup. Bahkan 1 bulan itu bisa satu desain.
Mas, kalau jenengan memandang rival yang selevel ini, bagaimana rivalnya? Gak apa-apa sih. Wes jawabannya nggak apa-apa. Tapi ya. Iya. Nah, di mana mereka juga punya modal untuk bangkit. Kita juga pengen bangkit, sama-sama pengen bangkit. Ya toh? Mau menjatuhkan, buat apa? Di sana ya pengen bangkit. Banyak karyawan yang butuh pekerjaan di sana. Di sini juga banyak karyawan butuh pekerjaan di sini. Di sana ya banyak karyawan yang butuh pekerjaan di sana. Ini caranya ya hidup berdampingan. Berdampingan. Kata kunci terakhirnya adalah berdampingan. Dan pertanyaan terakhirnya adalah harapannya apa, Mas? Harapannya saya bekerja kan bukan hanya untuk kerja nyari duit tak, Mas. Nyari duit ini, kalau nyari duitnya udah lama saya pergi ke luar negeri. Kalau hanya nyari duit, you know? Yang terakhir saya dapat pesan itu kerja dapat uang yang barakah itu satu apa? Kita kumpul keluarga satu, anak-anak itu nurut dua, pekerjaan kita dekat tiga. Udah pokoknya tiga itu ya. Jadi saya rasa anak-anak udah nurut sama saya, siji kerjaan dekat sama saya, terus keluarga dekat. Udah berarti saya udah mendapatkan tiga ini. Berarti memang cocok aku metu. Nah, tiga ini. Jadi kalau nanti saya kerja di luar negeri, gajinya besar, saya tidak kumpul keluarga. Anak-anak saya tidak bisa. Luar biasa. Dan itu alasannya. Gitu. Alasannya. Luar biasa. Aku serasa mengomentari, memang ya hanya itu. Jadi agama dapat, insya Allah dunia dapat, insya Allah akhiratnya juga dapat. Ya. Semoga bermanfaat. Dunia wal akhirat. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Waktunya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Should we